Kita nih sekarang udah merdeka sehat belum sih ya? Itu ada 80 tahun merdeka ya. Tapi kenapa ya fasilitas kesehatan yang canggih gitu? Rasanya masih tersentralisasi di kota besar. Ya. Belum ada pemerataan. Ya. Bagaimana nasib saudara kita di pelosok yang butuh penanganan dokter spesialis. Kemudian ada soal BPJS ya. Kita tahu ya, ini program yang diandalkan pemerintah dalam mengurus kesehatan ya. Tapi kenapa stigma pasien kelas 2 ya, atau dipersulit birokrasi masih sering terjadi? Ditambah lagi ya, problem rumah sakit dan overload ya, hingga kekurangan ruang rawat sampai nakes yang burn out, kelelahan, hingga terkadang sampai muncul rasa empati terhadap pasien. Kasus baru-baru ini ya. Nah, bagaimana Dr. Sumardi melihat ini semua? Silakan tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya tadi mohon maaf terlambat karena baru dari luar kota. Kalau ya lumayan berat itu pertanyaannya Pak. Ini sebenarnya jawaban ini lebih tepat di aspek politik dan juga kebijakan gitu. Namun memang saya selaku praktisi memang betul apa yang disampaikan Ustadz Gunawan bahwa saat ini fasilitas kesehatan itu belum merata. Jadi karena belum merata, ya tentu kita bisa pahami derajat kesehatan masyarakat kita itu ya masih mengalami ketimpangan. Gitu. Ya jawaban klasiknya adalah memang kalau kita tanya ke teman-teman nakes tenaga kesehatan bahwa mereka jumlahnya sedikit. Jadi kalau dilihat dari sebaran distribusi baik dari jumlah penduduk dan sebaran wilayah, memang terjadi ketimpangan. Nah, saat ini kita juga bisa lihat dari website itu ketimpangan nakes di beberapa wilayah, termasuk di daerah 3T tadi. Namun yang saya selaku nakes memang kurang elok juga ya, walaupun kondisi letih dalam melayani pasien ya. Saya sendiri di samping sebagai nakes juga tenaga pendidikan ya, dosen di kampus. Ketika melayani pasien ini ya, nama juga orang sakit kan, mana happy dia ya, gak akan happy dia stres, bawa penyakit, banyak masalah. Dan kita kalau 1-2 orang menghadapi oke kan, masih seger lah ya. Tapi ketika sudah lewat 20 orang, kalau di atas 10 orang udah ada jenuh, apalagi itu aja. Jadi ini juga lah yang sebenarnya memang walaupun itu tidak boleh ditunjukkan ya, karena seorang nakes itu ketika sudah memiliki semacam registrasi dari negara itu ya udah tekan kontrak. Jadi harus nggak boleh kasar, apalagi sampai kemarin ya saya ya untung bukan apoteker tapi ya tetap aja salah gitu ya. Karena kami juga selaku apoteker ya, ini juga yang kalau secara umum bapak-bapak dan teman-teman sekalian itu kalau ke apotik
yang tanggung jawab apoteker. Itu salah satu bagian dari pekerjaan seorang apoteker. Tapi memang kalau secara definisi seorang apoteker itu harus bertanggung jawab terhadap obat-obatan yang ada yang beredar di Indonesia ini, mulai dari pembuatan sampai penyerahan. Jadi di antara itu distribusi juga harus ditanggung jawab juga. Jadi begitu berat. Kalau boleh agak flashback ke belakang, dulu yang lumayan viral apoteker muncul ya, karena memang ya tadi ya, no viral no justice. Karena dulu itu dikenal apoteker ketika kalau nggak salah itu vaksin palsu ya, dulu saya pikir 5-10 tahun yang lalu itu ini vaksin palsu. Ketika itulah viral karena memang tuntutan bahwa untuk mendapatkan obat yang berkualitas itu ternyata bukan dari yang ditanggung jawab oleh apoteker. Jadi ya, ketimpangan ini tadi yang Ustadz Gunawan sampaikan itu memang realita. Namun saya di forum ini juga menyampaikan bahwa ada juga yang mesti kita pahami, bahwa kenapa jumlah dari ini masyarakat yang sakit itu sehingga membludak, dan juga daya tampung dari fasilitas itu tidak mencukupi. Jadi juga kita mesti introspeksi diri juga. Ini walaupun ini bukan ke negaranya, tetapi kitanya, bahwa kita harus juga memiliki pemahaman bahwa perilaku kita yang keseharian ya, yang memang kita kerjakan setiap hari itu juga bisa mempengaruhi kesehatan kita. Jadi kita ada beberapa perilaku yang tanpa disadari atau tidak sadari kita itu sudah menabung penyakit yang nanti akan dipanen umur 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 40 tahun lagi. Nah, ini juga sebaiknya juga mesti kita pahami bersama. Ya, kira-kira begitu, Ustaz Gunawan. Ya, terima kasih Dr. Sumardi. Ya, saya kebetulan juga ada megang data ini ya, mengenai anggaran ya, negara terhadap kesehatan. Ya. Kita bisa bandingkan ya. Malaysia itu sekitar 450 US dollar ya. Singapura hampir 4.000 US dollar. Tempat tidur rumah sakit kita tuh hanya sekitar, ya ini absurd sekali ya, 1,4 per 1.000 penduduk. Jadi bayangin, 1.000 orang itu jatahnya tersedia 1,4 tempat tidur. Bayangkan gimana overloadnya rumah sakit dan bagaimana stresnya para nakes. Ya memang tetap tidak bisa kita benarkan ya perilaku yang seperti ini Pak Sumardi bilang tadi ya, karena mereka sudah disumpah ya, dan sudah menjadi kontrak mereka terhadap negara untuk melayani pasien sebaik-baiknya. Nah, tapi kalau kondisinya seperti ini, kita sebagai masyarakat juga harus mengantisipasi dan memaklumi gitu. Baik, ada satu lagi yang di era digital ini Pak, ya, di mana ya arus informasi dan perubahan itu cepat ya, fenomena medsos ya menghinggapi setiap orang ya. Seperti fenomena FOMO, flexing hingga haus validasi, jeratan pinjol, judol, ditambah lagi ruang hidup semakin sempit ya. Lapangan kerja sulit dan ekonomi terus menghimpit, sangat mempengaruhi kesehatan mental masyarakat ya. Mungkin Dr. Sumardi punya informasi untuk kami ya, bagaimana sebenarnya layanan kesehatan mental ini ya. Ini kan seolah-olah kan cuma ada di kota besar ya. Kalau kita beberapa kali dapat berita di internet itu ya, untuk masyarakat yang berada di pelosok atau di daerah pinggiran yang susah kepada akses kesehatan mental, itu sampai orang-orang yang stres itu keluarganya dipalsu, kan kasihan sekali ya gitu ya. Nah, ada nggak informasi dari Pak Sumardi yang bisa dibagi ke kita mengenai akses terhadap layanan ini? Apakah sudah merangkak atau
masih jauh dari kata ideal. Silakan. Ya, baik, Pak Gunawan. Ya, jawabannya sama-sama kita ketahui ya belum merata. Jawabannya belum merata. Namun memang sekarang ini di BPJS itu sudah ada layanan psikologi tadi. Oh, itu di cover ya? Di cover sudah ada, namun memang betul belum merata. Itu sudah di cover dan kita bisa juga ajukan. Namun memang tadi ya, karena apa? Saya sih berharap kalau kita menuntut dari dari pemerintah, ya memang itu memang tugas mereka ya untuk mengalokasikan anggaran. Namun hal yang sama-sama kita ketahui bahwa anggaran-anggaran tadi ya memang dibatasi, apalagi ada program baru ya yang tadi Ustadz Bejo sampaikan ya, Kopdes, apalagi MBG itu dengan masalahnya masing-masing itu kesedot anggaran. Karena memang teman-teman dari pemerintah ini selalu klasik jawabannya, anggaran kami dibatasi. Jadi mereka itu bergerak atas nama anggaran kan. Belum lagi istilahnya gini, kalau yang sekarang ini teman-teman nakes itu kapitasi. Selain kapitasi itu belum layak lah, belum merata. Itu keluhan dari teman-teman nakes. Jadi ya kalau layanan psikologi itu sudah ada beberapa layanan, namun memang belum merata iya. Saya berharap kepada kita semua bahwa memang fenomena FOMO tadi ya, anak-anak itu begitu haus dengan generasi saat inilah, nggak hanya anak muda, orang tua bukan FOMO butuh validasi, itu betul. Itu kalau dikaitkan ke diri seseorang itu terkait dengan kesehatan mentalnya. Jadi saya berharap begini bapak ibu lah ya, dan juga teman-teman lah ya, bahwa ini nggak jauh dari masalah pendidikan. Tingkat pendidikan atau tingkat pengetahuan seseorang itu memang dibutuhkan. Ya lagi-lagi ya lulusan kita itu mesti, walaupun tadi ada pengangguran, tapi paling tidak itu adalah salah satu indikator agar menaikkan tingkat pengetahuan masyarakat, walaupun tidak mesti sekolah. Ya, pengetahuan tadi itu akan meningkatkan kesadaran. Kesadaran itulah yang bisa membela kita, membantu kita agar kesehatan mental kita menjadi lebih baik. Jadi kita harusnya tahu bahwa validasi itu tidak baik, kan gitu ya. Bahwa itu akan merusak mental kita. FOMO itu juga akan merusak mental. Itu dari mana? Dari kesadaran. Kesadaran itu butuh pengetahuan. Pengetahuan itu harus sekolah. Jadi seperti itu Pak Gunawan jawabannya. Baik, terima kasih. Ya jadi, ya gimana kita mau punya mental dan fisik yang sehat ya? Kalau anak-anak muda kita sekarang ya sudah stres duluan, mikirin biaya masa depan, ya. Salah satunya biaya pendidikan yang makin mencekik. Ya. Nah, sekarang kita ngomongin biaya pendidikan ya. Mungkin kita geser ke